Hmm, Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan kembali kuliah di Advanced Medical Surgical Nursing. Dan topik yang akan saya sampaikan adalah tentang kualitas hidup atau Health Related Quality of Life pada pasien dengan TURP syndrome Bapak Ibu. Jadi saya pernah penelitian di tahun 2023, 2013 ya, ini tesis saya kemarin. Saya membuat satu instrumen untuk mengkaji pasien dengan atau pasien yang dia mengalami TURP syndrome Bapak Ibu semuanya. Jadi ini setting risetnya adalah di PKU Jogja, PKU 12 Jogja. Itu dulu pernah ada beberapa kejadian ya, pasien-pasien yang dia dioperasi, pasien BPH, kemudian dia dioperasi dengan metode TURP. Kemudian dia diobservasi di bangsal, tapi karena beberapa hal atau mungkin pasien dia suspek atau mungkin sudah mengalami TURP syndrome, hanya pasien dia meninggal dunia ya gitu. Nah, ketika saya mengkaji di bangsal, ternyata di sana belum ada satu instrumen yang digunakan untuk mengkaji pasien yang dia sedang atau dia pos TURP ya kayak gitu. Sehingga ini menjadi satu kesempatan ya untuk meneliti tentang sindrom ini ya gitu. Karena memang belum ada yang meneliti ya gitu. Jadi ketika kita ingin penelitian itu hal yang pertama kita cek adalah permasalahan klinis dulu Bapak Ibu semuanya. Jadi ada permasalahan klinis, kemudian apakah sudah ada satu instrumen atau satu pendekatan yang akan diberikan atau yang sudah diberikan kepada pasien tersebut, dan kalau memang belum ada berarti kita punya satu kesempatan untuk membuat instrumen tadi gitu ya. Nah, makanya di sini saya mengembangkan satu ini apa instrumen yang digunakan untuk mengkaji pasien yang dia memang suspek PURP syndrome kayak gitu ya. Karena yang sudah kita kenal, jadi operasi BPH dengan metode TURP yaitu menjadi satu teknik yang memang dia di dalam publikasi dia sebagai gold standard gitu ya, gold standar untuk terapi atau pasien dengan BPH. Sehingga ketika ini dijadikan sebagai gold standar, maka di antara peran dari perawat adalah bagaimana untuk memaksimalkan nursing plan-nya gitu. Nah, di antara nursing plan adalah atau nursing care adalah dengan dia mengkaji ya, gitu ya. Kira-kira apa aja sih hal yang bisa kita kaji dari pasien-pasien yang dia sudah mengalami operasi TURP kayak gitu ya. Nah, ini yang bisa jadi apa namanya ide bagi kita untuk penelitian adalah dengan mengkaji pasien dengan yang dia sudah TURP syndrome atau dia sudah post operasi kemudian dia mengalami beberapa gejala yang mengarah ke TURP syndrome seperti itu misalnya. Dari kemarin saya menggunakan 20 sekian perawat yang memang saya libatkan di risetnya. Jadi saya menggunakan satu FGD Bapak Ibu semuanya. Jadi saya mengumumkan beberapa perawat, kemudian saya ajak diskusi, tanya jawab dengan perawatnya kira-kira bagaimana pengalaman mereka untuk mengatasi pasien-pasien yang dia sudah dioperasi menggunakan TURP seperti itu ya. Dan mereka menyampaikan banyak hal kayak gitu. Mereka menyampaikan banyak hal, kemudian saya pun juga merekamnya karena di sini saya menggunakan metodenya adalah mixed method, jadi menggabungkan antara studi kualitatif dengan studi yang kuantitatif. Jadi yang pertama saya menggunakan yang kuali dulu. Jadi saya menggunakan FGD ya, berapa perawat yang ada di Bangsal mungkin tidak lebih dari 10 orang, 6 atau 7 orang kayak gitu. Kemudian saya wawancara dan kita ada satu diskusi dengan perawatnya, kemudian saya dapatkan beberapa data dan ternyata kesimpulannya adalah di sana memang belum ada satu tool atau instrumen yang digunakan untuk mengkaji pasien-pasien yang dia sudah eh, atau post TURP. Nah, ini hal yang apa namanya yang menjadi titik awal riset ini, sehingga ini saya kembangkan kemudian akhirnya menjadi sebuah apa instrumen kayak gitu. Dan ini saya berikan judul adalah Nursing Assessment of TURP Syndrome. Jadi pengkajian keperawatan pada pasien dengan TURP Syndrome. Ini pilot study. Saya namakan pilot study karena memang ini studi yang awal gitu Bapak Ibu semuanya. Karena di beberapa evidence itu memang belum banyak penelitian yang fokusnya pada pengkajian pasien dengan TURP syndrome. Sehingga ini saya berikan judul sebagai pilot study gitu ya. Dan kalau kita lihat dari definisi dan juga konsep-konsepnya,
Saya kira kalau kita membahas tentang TURP ini sangat lekat dengan ruang operasi, sehingga di sini kalau kita membaca beberapa referensi ketika kita ngomongin masa TURP, berarti dia berkaitan dengan satu kondisi di mana pasien dia mengalami excessive irrigation fluid absorption. Jadi pasien itu dia mengalami satu apa kelebihan dari irigasi, atau mungkin ketika pasien operasi dia harus diirigasi tapi irigasinya dia dalam jumlah yang eksesif sehingga itu memicu hiponatremia seperti itu. Jadi ini yang saya cuplik dari beberapa artikel kayak gitu. Ya. Makanya ketika pasien itu dioperasi BPH atau prostat kayak gitu, maka tidak perlu lebih dari 60 menit. Ini beberapa referensi yang saya baca. Jadi riset ini diawali dari ini Bapak Ibu, dari satu paper yang saya ambil tahun 2009 Bapak Ibu. Jadi ini ada satu artikel yang judulnya adalah TURP Syndrome, Almost Gone but Not Forgotten. Jadi ini hampir hilang tapi tidak terlupakan seperti itu. Jadi sindromnya mungkin jarang terjadi, tidak banyak terjadi di beberapa tempat, tapi ketika terjadi itu seringkali akibatnya fatal. Artinya banyak pasien yang dia meninggal dunia ketika dia ada sindroma ini, sehingga eh, di antara apa namanya pencegahan yang bisa dilakukan ketika ada di ruang operasi adalah dengan operasi, tapi dia tidak lebih dari 60 menit yang ada di sini Bapak Ibu semuanya ya. Jadi sudah disampaikan di bagian prevention kalau nggak salah Bapak Ibu. Jadi operasi-operasi yang berkaitan dengan TURP maka idealnya dia tidak dilakukan dalam waktu yang lama. Kenapa? Karena kalau lama nanti dia otomatis akan membuat irigasinya akan semakin banyak kayak gitu. Nah, ini menjadi tantangan Bapak Ibu. Ketika beberapa pasien dia prostatnya ukurannya besar. Ketika besar maka dia butuh waktu untuk mereseksi ya. Reseksi itu seperti bahasa mudanya adalah kita membelah kelapa kemudian ngerok. Itu reseksi Bapak Ibu ya yang pernah saya baca seperti itu. Jadi ketika apa namanya pasien itu dia operasi TURP berarti dokternya dia akan ngerok prostatnya seperti itu. Jadi ketika semakin besar prostatnya berarti dia akan semakin butuh banyak waktu untuk mereseksi prostat tadi gitu ya. Makanya disampaikan di sini ya Bapak Ibu semuanya di operatif time-nya. Jadi disarankan kalau operasi TURP dia tidak lebih dari atau less than 1 jam. Jadi dia akan lebih bisa mencegah gitu. Ini di bagian prevention-nya dan lain sebagainya. Jadi di sini ketika pasien dia masuk di ruang operasi kemudian dia punya berat apa namanya prostat yang cukup besar kayak gitu, maka di sini tantangan bagi tim operasi di sebuah ruang operasi dia untuk memaksimalkan waktu seperti itu. Karena kalau semakin lama pasien dia direseksi maka akan semakin banyak pula apa namanya cairan irigasi yang dibutuhkan sehingga itu akan berdampak pada hiponatremia. Itu yang ada di konsep yang ada di sini ya. Sehingga kalau kita mengoperasi atau pasien-pasien yang dia memang dioperasi dengan TURP itu memang sebelum masuk operasi ya dia diedukasi dulu ya, disampaikan beberapa hal terkait operasinya, kemudian efek sampingnya dan sebagainya sehingga keluarga pasien dia siap ketika ada beberapa efek samping yang memang itu akan muncul atau memang akhirnya dia muncul ketika pasien dia sudah dioperasi seperti itu ya. Jadi ini paper yang sangat menarik sekali. Jadi ini yang menjadi apa inspirasi saya membuat instrumen untuk mengkaji pasien dengan TURP kayak gitu. Nah, ini tahun 2009 artikelnya dan saya mengambilnya dari sini Pak, dari gejala di sini seperti itu. Jadi gejala di sini ini saya apa? Saya gunakan sebagai guideline dalam mengkaji pasien-pasien yang dia memang sudah menjalani operasi TURP kayak gitu. Ya, dari sakit kepala, kemudian apa kesadaran dan sebagainya. Jadi ini 3 poin yang menjadi poin di tesis saya kemarin, gitu, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini tahapan kemarin yang saya lakukan untuk penelitian tesis saya. Jadi saya menggunakan action research, Bapak Ibu. Jadi mungkin sudah disampaikan di perkuliahan tentang action research atau di riset kualitatif. Jadi ini ada beberapa siklus, Bapak Ibu. Ada beberapa siklus. Ada siklus yang pertama initial plan, kemudian ada siklus kedua dengan revise plan, dan siklus ketiga dengan revise plan lagi, dan akhirnya dengan evaluate. Jadi ini beberapa siklus yang saya coba kemarin. Ini tidak mutlak 3 siklus ketika kita akan FGD dengan pasien-pasien yang ada di, atau mungkin ketika akan FGD dengan perawat yang ada di hospital ya gitu.
Tapi kita melihat dinamika diskusinya seperti apa gitu. Jadi ketika kita sudah sampai di siklus yang ketiga, kok sudah data sudah tersaturasi, sudah perawat sudah tidak banyak menyampaikan informasi sehingga kita sudah cukup lengkap informasinya, maka kita sudah bisa masuk di fase terakhir yaitu fase evaluasi dan validitas seperti itu. Jadi ini yang kemarin saya coba. Jadi saya mulai dari FGD dulu. Jadi FGD itu idealnya tidak boleh lebih dari 8 atau 10 orang seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada acara FGD tapi dia melibatkan ratusan orang, ya bukan bukan FGD. Jadi FGD itu karena dia fokus grup berarti kan dia harus idealnya dia secara konsep dia tidak boleh banyak-banyak ketika diskusi dengan apa sekelompok orang gitu ya. Karena kalau dia semakin banyak grup yang ada di sebuah diskusi, maka biasanya akan semakin tidak fokus diskusinya kayak gitu. Sehingga kalau kita ingin membuat satu FGD ya paling tidak nggak lebih dari 8 atau 10 orang seperti itu. Karena itu akan ketika semakin banyak orang yang kita ajak diskusi, maka kadang fokusnya akan menjadi semakin berkurang kayak gitu. Tapi ketika kita semakin sedikit apa person yang ada di dalam grup kita ya gitu, maka akan semakin fokus ketika kita apa diskusi. Apalagi kalau kita ingin fokus pada satu apa penelitian yang itu memang penelitian yang benar-benar sangat butuh satu ketepatan dalam misalkan pengkajian atau mungkin hal yang lain ya kita butuh orang yang benar-benar dia punya experience ya gitu. Nah kemarin yang saya libatkan ketika saya tesis itu adalah para perawat yang memang dia pernah merawat pasien-pasien yang dia post TURP ya gitu. Kemudian dia juga pernah melihat kira-kira apa sih faktor yang banyak menimbulkan pasien dia meninggal dunia seperti itu. Ya. Jadi itu kemarin saya sempat nyebar kuesioner dulu, kemudian dari kepala ruangnya mereka menunjuk beberapa perawat yang dia sudah punya pengalaman dan kemudian saya ikutkan ke dalam FGD. Nah, ini mereka ada 3 atau 4 tahapan gitu sebenarnya. Nah setelah selesai kemudian saya apa namanya ujikan di tempat yang lain nah, gitu. Jadi kemarin saya FGD-nya di PKU 1 di Jogja, kemudian setelah ketemu hasilnya, ketemu beberapa apa namanya tanda gejala di tabel ini Bapak Ibu. Ini yang saya rekap di sini. Kemudian saya ujikan di PKU 2. Di PKU 2 saya melibatkan 21 atau 22 perawat yang ada di sana seperti itu. Nah, mereka mengisi dan sebagainya. Hanya kemudian saya scoring kemudian akhirnya hasilnya valid seperti itu. Ya, dan terkadang ada beberapa kondisi di mana kita menguji statistik tapi dia eh, tidak valid secara klinis tapi dia tidak valid secara statistik itu seperti itu ada ya itu yang nanti akan kita sampaikan di metode riset ya. Karena ada seringkali ada beberapa data di lapangan yang dia secara teori dia bagus katanya dia secara teori dia datanya dia sangat bagus tapi ketika kita cross check di klinis itu dia tidak statistik atau dia tidak signifikan itu jadi satu permasalahan. Jadi ini 2 tahapan yang saya dicobakan dan alhamdulillah semuanya dia valid dan ini saya cross-check dengan teori Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah dapat data ini valid, maka kita harus cross-check dengan teori. Kira-kira kalau pasien dengan TURP syndrome itu apakah dia juga mengalami sakit kepala, apakah dia mengalami gangguan penglihatan, itu kita cek satu per satu. Kayak gitu. Jadi semakin banyak tanda gejala yang muncul, berarti kita ngeceknya juga semakin banyak. Ketika semakin banyak ngeceknya, berarti nanti kita butuh semakin banyak referensi yang kita perlukan untuk mengecek tanda gejalanya ini, seperti itu. Dan kita tidak cukup hanya ngecek dari satu ini saja, satu jurnal, tapi kita ngecek cross-checknya dari beberapa jurnal. Jadi beberapa artikel yang kita gunakan, kemudian nanti kita cross-check ini valid enggak gitu. Kira-kira benar nggak sih kalau orang tidak di sindrom itu dengan hipertensi itu gimana mekanismenya dan sebagainya. Itu kita cross-check semuanya. Nah, setelah sudah cross-check kemudian kita bahas di temuan Bapak Ibu ya. Di temuan-temuan di bagian diskusi ini kemudian selain membahas dari temuan-temuan yang sudah kita gali yang ada di FGD kemudian yang ada di validitas dan reliabilitas, kita bahas kira-kira per item dari simptomnya itu dia seperti apa. Kok bisa seperti ini, alasannya apa, mekanismenya seperti apa. Dan dia didukung dengan beberapa artikel yang ada seperti itu. Kalau memang ada satu simptom yang kita tidak bisa menemukan penjelasan atau mungkin tidak bisa menemukan apa namanya alasannya kenapa ya kita sampaikan ini memang belum banyak diteliti seperti itu ya.
Karena sering kita temukan di beberapa artikel itu, para peneliti dia ketika tidak menemukan satu jawaban dari sebuah mekanisme patologis tertentu, ya dia menjawab kalau ini memang ini belum ada, tidak ada atau memang belum ditemukan sebabnya kenapa seperti itu. Jadi mereka jujur ketika menyampaikan sebuah temuan ilmiah ya. Jadi tidak menjawab sesuai dengan apa namanya hasil dari olah pikir sendiri, tapi dia memang menjawab dari evidence base yang sudah ada seperti itu. Ketika memang itu ada jawabannya, ya mereka menjawab ada jawabannya. Tapi ketika nggak ada, yang mereka bilang tidak ada atau mungkin memang belum banyak diteliti seperti itu, Bapak Ibu. Nah, setelah selesai, kemudian saya merangkumnya, Bapak Ibu, merangkum menjadi sebuah instrumen seperti ini. Jadi nama pasien, kemudian alamat ini nggak gitu penting sebenarnya, usia ya, kemudian berat prostatnya ketika dia sebelum operasi, kemudian data tanggal pengajiannya kapan, kemudian nomor kamar medis ini juga tidak perlu sebenarnya. Kemudian beberapa penyakit komorbidnya apa saja, hipertensi, kemudian DM, jantung, dan sebagainya. Karena ini nanti akan berpengaruh terhadap kejadian di DRP syndrome. Ketika pasien dia punya banyak morbiditas, berarti nanti dia punya risiko tinggi terkena DRP syndrome. Tapi ketika pasien dia mungkin tidak ada atau sedikit morbiditasnya, maka dia akan lebih minimal risikonya, seperti itu. Karena pasien-pasien dengan gagal jantung, pasien dengan hipertensi itu yang pasien yang tinggi risiko, sehingga itu apa nanti perlu pengkajian khusus bagi mereka yang memang ada di posisi itu kayak gitu. Jadi punya komorbid semakin banyak, berarti dia nanti di dalam operasi juga nanti mereka perhatiannya juga semakin banyak, baik tensinya dan sebagainya seperti itu ya. Nah, kemudian di tabel ini saya menyusun menjadi tiga, membagi menjadi tiga. Jadi yang pertama dari sistem secara pusat, ini kemudian saya membaginya menjadi lima, lima ya. Jadi yang tadi di sini yang 15 ini saya bagi menjadi tiga sistem. Ya, di sini ada tiga sistem. Ada sistem secara pusat, kemudian kardiovaskuler kalau tidak salah, sama satunya ada sistem yang ada di perkemihan. Jadi ada tiga. Karena ketika seorang itu dia mengalami DRP syndrome, nanti biasanya atau di evidence menyampaikan kalau yang yang terkena adalah tiga sistem ini ya, itu. Karena tiga sistem berarti nanti per sistem dia pasti akan punya banyak simptom, Bapak Ibu. Ya, ada disorientasi, kemudian sakit kepala, kemudian perubahan kesadaran, kemudian gangguan apa penglihatan dan juga mual dan muntah seperti itu. Nah, ini saya menyusunnya sendiri. Jadi ketika saya membahas tentang disorientasi ini saya searching dulu itu tahun 2013-14, saya nggak nemu pembagiannya itu seperti apa. Jadi konsep disorientasi itu saya masih ngambang, nggak jelas seperti apa itu semuanya. Jadi kemudian saya konsultasi dengan pembimbing dan akhirnya dia menyarankan kalau udah dibuat sendiri aja, dibagi beberapa aja. Jadi misalkan seorang yang dia disorientasinya adalah tempat, waktu, dan orang kayak gitu, ya berarti dia paling tinggi ya gitu. Ya. Kemudian tempat dan waktu dia empat, kemudian tempat dan orang dia tiga, dan waktu dan orang dia dua dan sebagainya. Meskipun ini masih butuh testing lagi ya gitu ketika kita membahas tentang disorientasi ya gitu ya. Tapi sekarang nggak tahu apakah ada konsep khusus yang memang membahas disorientasi sehingga nanti ada level-levelnya sendiri. Ini tahun 2014 masih bisa diterima oleh beberapa pembimbing dan ini sudah publish di beberapa di jurnal gitu Bapak, ya. Jadi disorientasi. Jadi saya baginya di lima, nah, gitu ya. Kalau pasien dia nggak ada disorientasi berarti dia nol. Nah, itu ini di sini diisi dengan nol. Kemudian yang kedua ada sakit kepala. Jadi ini juga saya bagi menjadi empat ya. Ada yang berat, kemudian ada yang moderat, ada yang ringan, ada yang negatif headache gitu. Nah ini saya mengambilnya dari eh, apa namanya pengajian nyeri ya gitu, pengajian nyeri. Jadi ringan, kemudian moderat, kemudian sedang. Jadi ketika kita membuat satu instrumen, kemudian tidak ada apa namanya referensi yang bisa menyampaikan tentang detail dari pembagian levelingnya seperti ini, maka kita bisa membuat sendiri seperti itu. Ini yang pernah saya coba seperti itu. Jadi saya dulu tidak menemukan pembagian leveling dari disorientasi, tapi kemudian saya membaginya sendiri dan itu saya konsulkan ke pembimbing dan mereka dan beliau apa namanya mengiyakan itu. Jadi tidak masalah. Sepanjang itu masih rasional ketika kita akan ujikan ke pasien seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah perubahan kesadaran kayak gitu. Ini ada koma, ada stupor, ada somnolen, ada apatik dan juga ada kompos mentis. Jadi ini juga sama ya. Kemudian yang
keempat adalah gangguan penglihatan atau visual disturbance ya, gitu. Jadi positif kemudian negatif ya, gitu ya. Nah ini apa namanya yang saya gunakan ya ketika saya mengaji pasien dengan Dravet syndrome dan fokusnya pada central nervous system ya, gitu ya. Kemudian yang kelima adalah nausea dan vomiting. Jadi ini yang juga saya kaji karena beberapa pengalaman perawat-perawat yang ada di Bangsal itu ketika pasien dia sudah pos operasi itu tapi sering mereka ada yang mengamati kalau pasien dia sebagian ada yang mual, kadang ada yang mual dan muntah dan sebagainya. Jadi ini saya gunakan untuk apa namanya pengajian di central nervous system gitu Pak Ibu ya. Dan nanti kalau Bapak Ibu sebenarnya berminat penelitian untuk membuat satu instrumen yang kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi nanti desainnya bisa menggunakan campuran antara kualitatif dengan kuantitatif seperti itu. Bapak Ibu. Nah kemudian di bagian dua ini ada kardiovaskular dan juga ada respiratory system. Nah, gitu. Jadi ini saya menggunakan 5 tanda yang saya gunakan. Jadi ada tekanan darah, ini saya bagi menjadi hipertensi, kemudian hipotensi dan ada normotensi. Respiration rate ini saya bagi juga, kemudian apa namanya bernafas, denyut jantung, kemudian ada CRT, kemudian ada suara ronggi. Nah ini semuanya saya mengacu pada teman-teman yang sudah kita temukan ketika kita FQD dan juga kita cross check di evidence base seperti itu ya. Yang terakhir adalah renal dan juga metabolic disturbance atau gangguan hepat dan juga metabolik. Jadi ini yang kita cek kemarin ada natremia, kemudian potasium, kemudian hemoglobin, kemudian kreatinin, kemudian urea, dan juga ada edema. Edema kita menggunakan piting edema. Ya, ada 1, 2, 3, 4 seperti itu. Ya. Jadi kalau sudah semua berarti nanti kita skor. Jadi dari yang pertama tadi, ini kita skor misalkan ada 5, 3, dan sebagainya, kemudian kita total di sini. Nah, ketika sudah kita total, kemudian kita jumlahkan dan apa namanya kita kategorikan di sini apakah dia masuk yang ringan, sedang, atau mungkin yang berat kayak gitu. Nah, di paper ini saya sampaikan bahwa memang di masing-masing kategori dia ada intervensinya sendiri, dia ada nursing care-nya sendiri. Jadi ketika kita menemukan pasien dia kategori ringan dan sedang, berarti di sini ada rekomendasinya kira-kira perawat harus ngapain sih ketika menemukan pasien dengan TURP, tapi dia masuk di skala ringan dan skala sedang seperti itu. Jadi dia harus macam-macam ya, ini sudah saya sampaikan di sini. Kemudian yang ketiga adalah ketika pasien dia apa namanya masuk di kategori yang severe atau berat, maka di sini perawat juga punya satu kewajiban untuk memberikan satu tindakan perawatan. Nah, di sini sudah saya sampaikan semuanya gitu, dan sebagainya. Jadi ini yang saya lakukan ketika saya tesis kemarin dan saya mengembangkan satu instrumen gitu ya. Dan sebenarnya ini dulu saya sempat bingung dengan saya topiknya. Saya sempat blocking beberapa lama gitu, beberapa bulan gitu saya dapat topik tesis gitu. Sementara teman-teman lain sudah pada dapat topik, sudah mau ujian proposal gitu ya. Saya bingung mau apa kemudian ini saya menyampaikan kalau ini kemarin di PKU ada temuan di bangsa kayak gini-gini, kemudian saya bersegera ke bangsa ketemu dengan perwakilan perawat di sana, kemudian saya ngobrol ternyata memang ya sedang ada permasalahan terkait pasien-pasien yang dia setelah operasi TURP. Kemudian saya temukan itu dan akhirnya menjadi topik sebuah tesis gitu ya. Jadi ini yang mungkin menjadi satu pengalaman saya kemarin ketika nyusun tesis. Jadi memang berawal dari sebuah permasalahan. Jadi kalau kita bingung mau apa tesisnya ya kita ke rumah sakit saja. Dan mungkin Bapak Ibu sebenarnya di sini sudah atau kerja di rumah sakit setiap hari gitu ya, sudah mengamati pasien, kemudian melihat apa simptom pasien, melihat kebiasaan pasien itu mungkin bisa menjadi sebuah apa ide untuk tesis seperti itu. Ini pun saya juga sama gitu. Ya, karena saya di akademik dan kadang saya ke hospital tidak mesti dalam apa mungkin tidak mesti setiap hari ada di rumah sakit ya gitu. Karena kalau rumah sakit biasanya pas supervisi atau ada seminar atau mungkin yang lain itu saya bilang datang ke rumah sakit, tapi tidak setiap hari ke sana. Nah, ini berbeda ketika Bapak Ibu yang ada di kelas ini sudah setiap hari di rumah sakit dan tentunya melihat apa namanya banyak permasalahan di sana. Jika nanti mengambil salah satu yang paling gampang, kemudian nanti dipikirkan kira-kira ini akan diapain sih masalah ini seperti itu. Apakah akan dikaji, apakah akan menyusup satu instrumen gitu ya, apakah akan memberikan satu intervensi atau akan memberikan analisis faktor atau apa itu nanti melihat dari kondisi yang ada di
apa namanya yang ada di Bangsal atau di rumah KPU semuanya seperti itu ya. Jadi ketika kita membaca menemukan sebuah masalah itu tidak identik dengan langsung memberikan satu intervensi, tapi kira-kira kebutuhannya apa sih yang ada di hospital seperti itu. Jadi apakah mengembangkan instrumen atau memang ingin mengetahui satu korelasi atau mungkin menyusun sebuah apa namanya intervensi itu juga ada masalah. Jadi ini karena kemarin memang di Bangsal ya tahun 2013 atau 14 itu memang di PKU masih belum ada instrumen ini ya berarti saya mengembangkan itu ya, gitu ya. Nah untuk yang tahun sekarang ini masih akan saya uji cobakan untuk instrumen ini di beberapa rumah sakit yang ada di Magelang karena memang ini butuh dites lagi untuk apa namanya mengejar validitas dan reliabilitasnya. Jadi tidak cukup sekali kemudian publikasi kemudian selesai tidak, tapi memang harus dites lagi seperti itu ya. Karena ini risetnya masih masih dalam bentuk instrumen dan apa namanya masih belum ditesting ke pasiennya langsung seperti itu. Ya, mungkin tidak pernah tapi tidak banyak pasien yang dites dengan instrumen ini. Sehingga untuk yang di tahun ini saya ingin mengembangkan satu penelitian yang memang dia mentesting instrumen ini menggunakan sampel yang cukup banyak seperti itu ya di beberapa rumah sakit sehingga nanti saya ke beberapa rumah sakit kemudian menyampaikan ke teman-teman di ruang operasi untuk apa cara menggunakannya, kemudian cara scoringnya, kemudian mereka tinggal mengisikan ketika ada pasien, ketika ada mereka yang sudah dioperasi dengan PURP. Tinggal nanti saya olah datanya dan sebagainya. Gitu. Karena membuat instrumen tidak cukup hanya ini Bapak Ibu. Apa bikin kemudian selesai, tapi harus di testing untuk melihat seberapa konsisten hasil yang di apa yang dibuat oleh si instrumen tadi ya gitu. Jadi melihat dari konsistensinya seperti apa gitu ya. Nah, mungkin sekarang sudah ada tanda yang lain barangkali seperti itu asumsi saya sehingga ini perlu saya teskan lagi untuk yang ada di klinis dan nanti apakah ada tanda selain yang ada di sini seperti itu ya. Makanya ini ketika sebenarnya membuat satu instrumen ya memang harus terus dikejar apakah nanti apakah ada tanda yang di sini akan bertambah tandanya atau akan ada yang berkurang karena mungkin sudah tidak ada lagi dengan kemajuan mungkin teknologi yang ada di ruang operasi seperti itu ya. Jadi ini contoh saja yang versi saya yang kemarin saya lakukan gitu ya. Kemudian eh, di sini saya ingin fokus tentang apa quality of life. Jadi ini juga sempat menjadi apa satu permasalahan pada pasien-pasien yang dia memang sudah undergoing, jadi dia sudah selesai dioperasi dengan TURP gitu. Jadi ini batas hidup yang berkaitan dengan pasien-pasien yang dia sudah menjalani operasi TURP gitu, Pak Ibu ya. Karena memang di beberapa paper itu disampaikan kalau pasien-pasien yang dia sudah menjalani operasi TURP itu mereka rata-rata adalah mengalami gangguan di kualitas hidup seperti itu. Nah, seperti apakah konsep dari kualitas hidup ya di sini sudah ada frameworknya, Bapak Ibu, sudah ada frameworknya. Jadi ketika kita membahas tentang kualitas hidup, berarti kita membahas tentang beberapa komponen yang ada di sini. Ini beberapa contoh framework yang membahas tentang kualitas hidup yang ada di pasien-pasien seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada yang namanya biological and physiological variable, kemudian ada lagi symptom status, kemudian ada lagi functional status, kemudian ada lagi general health perception, kemudian ada overall quality of life. Jadi ini yang ada yang sering dijadikan satu pembahasan ketika mendiskusikan tentang apa kualitas hidup dari sebagian pasien seperti itu ya. Nah, pasien-pasien yang dia mengalami itu URP itu beberapa paper menyampaikan memang dia memang banyak bermasalah di area ini gitu. Sehingga ini menjadi satu apa gagasan buat saya untuk mengembangkan satu model yang memang digunakan untuk apa mentreatment pasien-pasien yang dia post operasi TURP dan dia ada permasalahan di area apa namanya kualitas hidup kayak gitu. Jadi kalau kita membahas tentang kualitas hidup berarti yang dibahas adalah beberapa komponen ini. Jadi ketika kita riset di quality of life ya berarti kita bisa mengambil salah satu yang ada di sini. Tidak mesti harus semuanya diambil Bapak Ibu. Karena kalau semuanya diambil nanti parameter yang digunakan untuk mengkaji outcome-nya akan lebih banyak dan akan lebih rumit tentunya. Sehingga kalau Bapak Ibu semuanya nanti tesisnya adalah di kualitas hidup, berarti nanti ditentukan kira-kira akan mengamati aspek apa seperti itu. Apakah mengamati
aspek biologinya atau fisiologinya atau mungkin dari aspek simptomnya atau mungkin status fungsionalnya atau mungkin dari perception dari kesehatan ya dari pasien atau mungkin secara overall seperti itu ya. Nah, ini eh, model yang dituliskan oleh Wilson and Cleary. Jadi ini apa namanya? Mereka membuat satu model seperti ini ya gitu. Dan disampaikan di paper ini eh, apa WHO pun dia juga pernah membuat satu definisi dari kualitas hidup. Jadi dia kondisi yang seorang yang baik itu fisiknya, mentalnya atau sosialnya dia terbebas dari apa namanya penyakit. Itu kualitas hidup. Jadi seorang itu akan menjadi berkualitas hidupnya ketika dia fisiknya dia tidak sakit, kemudian mentalnya dia sehat dan sosialnya dia bagus seperti itu. Jadi ini kategori atau definisi kualitas hidup menurut WHO tahun 1947. Jadi ini yang lama sekali ya. Jadi ketika seorang tuh dia fisiknya dia nggak sakit, dia sehat fisiknya, kemudian mentalnya dia stabil gitu ya, dia tidak apa namanya tidak ada permasalahan di aspek mentalnya, kemudian secara sosial dia juga bagus, ya berarti dia berkualitas hidupnya seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah untuk mencapai tiga hal ini kan bukan hal yang mudah. Jadi bukan hal yang mudah ketika seorang tuh hidup kemudian dia terbebas dari sakit fisiknya, terbebas dari apa mental yang mungkin tidak stabil atau mungkin gangguan sosial itu menjadi hal yang bukan hal yang mudah. Ini bagi mereka yang ada di kondisi sehat seperti itu. Tapi ini akan menjadi sebuah tantangan ketika pasien itu dia mengalami satu kondisi sakit kayak gitu. Nah, ketika pasien sakit, maka di sini akan menjadi satu permasalahan apakah pasien bisa mencapai taraf hidup yang berkualitas menurut WHO tadi dengan bebas penyakit ya fisiknya, kemudian mentalnya, atau mungkin dia sosialnya seperti itu. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi pasien-pasien yang dia sudah dioperasi TURP. Jadi kita mengkajinya dari aspek itu. Dan apakah pasien dengan post TURP itu apakah dia ada masalah di fisiknya? Jawabannya iya, ada masalah gitu ya. Kemudian apakah dia ada di gangguan mentalnya? Kita tidak tahu, kita butuh langsung bertanya kepada pasiennya gitu. Sosialnya kita butuh tanya kepada keluarga atau mungkin pasiennya. Nah ini yang apa yang menjadi patokan ketika kita mengkaji tentang kualitas hidup. Kita mengkaji aspek apanya sih gitu. Karena dia akan menjadi luas cakupannya gitu ya. Ketika kita akan fokus di fisik, berarti nanti kita akan fokus di mungkin tidak semua fisik akan kita kaji ya, gitu. Karena kalau kita mengkaji fisik itu nanti akan menjadi apa panjang ketika kita mengkaji aspek head to toe gitu kan akan menjadi semakin panjang sehingga kalau kita riset di kualitas hidup sementara akan mengambil di aspek fisiknya berarti kita boleh mengambil salah satu saja komponen yang ada di gangguan fisik pasiennya misalkan asma pada paru-parunya atau penyakit jantung atau mungkin yang lain sebagainya gitu. Jadi ini tiga patokan yang digunakan WHO untuk menentukan kalau seorang itu dia hidupnya punya kualitas ya sih seperti itu. Jadi dia bebas apa dari penyakit baik itu aspek fisiknya, mentalnya atau mungkin sosialnya. Itu WHO seperti tahun 1947 kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau pada aspek keperawatan ini juga ada sendiri untuk definisinya gitu. Jadi seorang tuh apa namanya dikatakan dia berkualitas hidupnya ketika dia punya satu apa budaya, dia punya kondisi lingkungan yang bagus untuk mengekspresikan semua yang ada pada fisik atau sebagai manusia seperti itu. Jadi intinya ini ketika seorang itu dia bisa mengekspresikan semua yang ada di apa kondisi fisik pasiennya atau mungkin keinginannya atau mungkin yang lain sebagainya atau dia bisa hidup berbudaya dengan baik di orang lain, maka dia hidupnya bisa dikatakan berkualitas menurut yang ada di teori keperawatan itu. Jadi ini definisi yang saya kira tidak begitu banyak perubahan, artinya tidak jauh-jauh dari apa yang disebutkan oleh WHO itu ya. Dan WHO dia lebih general dalam mendefinisikan tentang quality of life, tapi di beberapa teori mereka lebih spesifik melihat dari aspek budayanya, kadang melihat dari lingkungannya, kemudian dari aspek aktivitas sehari-hari dan sebagainya. Ya, ya. Jadi memang nggak jauh-jauh. Jadi kalau kita lihat definisi dari ini yang ada di WHO, maka dia tiga titik ya. Jadi fisiknya, kemudian mentalnya, kemudian ada sosialnya. Seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau kita lihat di modelnya Wilson dan Clary pun juga kurang lebih sama. Jadi mereka melihat dari aspek biologis, kemudian fisiologisnya, kemudian simptomnya gitu ya, dari penyakit-penyakit yang mungkin dialami pasiennya.
kemudian apa namanya status fungsionalnya, kemudian ada persepsi pasien terkait kesehatan. Jadi itu akan menentukan dari overall quality of life. Jadi ada 4 poin kalau menurut Wilson dan Clary. Jadi persepsi pasien, status fungsinya, kemudian status atau mungkin simptomnya, dan juga aspek biologis sama fisiologis dari pasien. Kayak gitu. Ketika semuanya itu dia bebas atau dia positif semuanya, dan pasien dia memang atau pasien dia sudah sehat, kemudian dia simptomnya tidak ada ya gitu, atau mungkin ada tapi dia pasien masih bisa toleransi, kemudian fungsional dia masih bagus, ya bisa dikatakan dia bagus untuk aspek kualitas hidupnya gitu Bapak Ibu ya. Nah, pada pasien PURP ini saya membuat satu model Bapak Ibu. Jadi saya mengacu di sini ya, semoga bisa kelihatan, ini kecil sekali. Oke. Nah, di sini jadi di sini ada aspek biologi, kemudian aspek simptom and head perception, kemudian ada status fungsional, kemudian ada pasien preference, kemudian ada emosi, dan juga overall dari kualitas hidup pasien TURP. Nah, ini saya gunakan di sini. Jadi ketika kita akan atau kita menangani pasien-pasien yang dia post operasi TURP, kemudian kita akan fokus pada aspek biologi, berarti di sini ada beberapa pendekatan yang bisa kita berikan kepada pasien. Jadi misalkan dari aspek kardiopulmonari dan lain sebagainya gitu. Jadi memang pasien-pasien yang dia sudah dioperasi TURP itu ada sering ada bermasalah pada aspek jantung dan paru-paru, sehingga peran perawat pun juga menjadi penting ketika dia harus mengaji aspek itu. Jadi setelah dioperasi atau setelah pasien dioperasi, itu dia juga butuh dikaji, diamati, diobservasi dari TTV pasiennya, nah, gitu maksudnya. Kemudian di sini juga auditing and evaluating the radiological surgery. Jadi di sini juga melakukan satu apa namanya evaluasi, kira-kira apa sih yang menyebabkan pasien yang ada di ruang operasi yang dia sudah operasi urologi itu dia meninggal di dunia itu karena aspek apa. Jadi itu yang kita amati yang ada di aspek biologi. Baik, ini kalau saya sampaikan di sini. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya. Nah, bahkan di sini American College of Cardiology dari AHA itu dia membuat satu kategori Bapak Ibu. Jadi ada beberapa kategori yang pasien dia masuk di high risk, atau mungkin pasien di low risk, atau pasien yang dia tidak masuk di high risk itu. Jadi ketika pasien itu dia ada di low risk group involved, low risk group atau grup yang dia rendah atau risiko rendah, maka dia kategorinya adalah pasien dia kurang dari 60 tahun ya, kemudian tanpa gejala atau tidak pernah memiliki satu riwayat penyakit yang berkaitan dengan penyakit jantung ya gitu, atau tidak punya perubahan atau EKG yang dia ada satu apa kelainan pada penulisan EKG-nya. Jadi ini pasien-pasien yang dia kategori low risk, jadi resikonya rendah gitu. Jadi sebelum pasien itu masuk di ruang operasi, biasanya nanti mereka dibuat kategori. Kira-kira pasiennya dia high risk atau low risk, atau mungkin dia apa namanya intermediate group seperti itu. Jadi ada 3 kategori yang dibuat oleh American Heart Association terkait pasien yang dia sebelum masuk di ruang operasi ya gitu. Jadi yang pertama adalah yang low risk ini ketika pasien dia kurang dari 60 tahun, kemudian dia tidak punya riwayat penyakit jantung dan paru-paru, atau gelombang EKG-nya dia tidak ada kelainan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika pasien dia lebih dari 60 tahun, kemudian dia tidak punya tanda dan gejala yang menunjukkan tentang adanya penyakit kardiovaskuler kayak gitu. Jadi ini lebih dari 60 tahun, dia masuk di intermediate grup kayak gitu ya. Jadi ketika pasien-pasien BPH dia umurnya di atas 60 tahun ya dia sudah masuk di kategori yang intermediate seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pasien yang dia masuk di kategori high risk group kayak gitu. Jadi dia resiko tinggi. Jadi pasien ini tidak ada batasan usianya. Jadi pasien yang dia punya pengalaman AMI ya gitu, yang membutuhkan satu treatment yang komplit. Jadi kita ini dilihat dari penyakit jantung dan paru-parunya kalau yang ada di AHA seperti itu. Jadi ketika pasien dia mau dioperasi, bisa dia akan ada pengkajian tertentu. Kalau dia pasiennya dia kurang dari 60 tahun, kemudian dia tidak punya histori penyakit jantung dan paru-paru, kemudian EKG-nya dia baik-baik saja, berarti dia masuk di low risk gitu. Kalau pasien dia lebih dari 60 tahun, tapi dia
tidak ada gejala patologi ya, gejala patologi, dan tidak ada tanda-tanda dari penyakit jantung atau paru-paru, ya dia masuk di kategori intermediate. Intermediate dipertimbangkan dari aspek usianya, biasanya seperti itu. Tapi ketika pasien dia high risk, ya berarti dia pasien-pasien yang dia sudah ada penyakit kardiovaskuler, misalkan pasien AMI dan sebagainya. Jadi pasien BPH, kemudian dia punya AMI, ya dia masuk di kategori yang high risk. Nah, ini harus punya perhatian khusus terkait pasien-pasien yang high risk ini, seperti itu misalnya. Kemudian di sini juga apa kemarin pas saya submit itu saya dapat masukan dari beberapa reviewer untuk menambahkan tentang ini Bapak Ibu, tentang status individual ketika pasien dia sebelum masuk di pembedahan. Jadi ada yang namanya ASA. Jadi apa namanya? Ada 1, 2 sampai dengan 6 gitu Bapak Ibu. Jadi ada yang ASA 1 sampai dengan ASA 6 itu dia ada sendiri-sendiri. Jadi ini kemarin saya diberikan masukan. Jadi ketika jurnal saya submit di ini di apa jurnal ini ya, kemudian dapat komentar dari reviewer, kemudian di antara mereka adalah menyampaikan bahwa kegambaran tentang ASA itu penting karena di URP dia identik dengan ruang operasi. Jadi ketika pasien dia BPH, kemudian dia akan masuk ruang operasi, berarti nanti dia butuh beberapa pengajian, pertama pengajian dari aspek kardiopulmonalnya, dia nanti menggunakan yang tadi Bapak Ibu, yang AHA tadi, yang kategori faktor resiko. Kemudian yang ketiga ada menggunakan yang ASA ini, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi apa namanya? Dia digunakan untuk mengetahui kondisi dari klinis pasien, ya, apakah 1, 2, 3 sampai dengan 6 seperti itu ya. Jadi ini yang kemarin diberikan masukan oleh reviewer seperti itu. Nah, ketika kita fokus di aspek biologi dan juga fisiologi, berarti nanti kita fokusnya juga akan di beberapa aspek ini ya. Gitu. Jadi kita mengkaji dari beberapa faktor yang mereka bisa memicu meningkatkan simptom pasiennya. Nah, pada BPH itu diantaranya adalah dari aspek kardiopulmonarinya. Jadi ini disampaikan juga di artikelnya, jadi di antara penyebab kematian pada pasien-pasien yang dengan TURP adalah undetected cardiopulmonary disease. Gitu. Jadi pasien sebelum dia masuk di ruang operasi, itu dia dikaji dulu fungsi dari jantung dan paru-parunya. Nah, nanti mengkajinya adalah bisa menggunakan tadi yang digunakan oleh AHA tadi, ada 3 kategori. Yang low risk, intermediate, sama yang high risk. Itu bisa digunakan ketika bagusnya nanti fokus tesisnya di penyakit jantung, kemudian di operasi, nanti bisa menggunakan instrumen itu untuk mengkaji pasien-pasien yang di high risk atau mungkin yang low risk seperti itu. Ya. Nah, nanti tesisnya mungkin bisa dalam bentuk ini tidak intervensi tapi sifatnya hanya observasi saja. Ya, jadi misalkan eh, kategori apa namanya kategori pasien-pasien yang dia masuk di kategori tinggi itu berapa, kemudian intermediate berapa, kemudian yang high risk berapa itu nanti bisa dijadikan sebagai bahan tesis gitu. Jadi analisis pasien-pasien yang masuk di operasi berdasarkan dari pengkajian risk faktor risiko dari AHA itu bisa digunakan untuk tesis. Jadi pasien-pasien yang sebelum masuk ke ruang operasi nanti dikaji kira-kira dia yang jumlahnya tinggi itu high risk itu berapa sih, yang intermediate itu berapa, yang low risk itu berapa sih. Jadi nanti bisa dijadikan sebagai bahan untuk hospital kira-kira masukannya seperti ini dan sebagainya gitu Pak Ibu ya. Nah, ini memang sudah dibuktikan karena yang pasien-pasien yang dia TURP itu banyak meninggal dunia karena undetected. Jadi mereka ada penyakit jantung tapi tidak terdeteksi sejak awal gitu. Jadi itu jadi masalah. Jadi ketika di ruang operasi dia malah ada keturunan dari fisiologisnya dan akhirnya dia meninggal dunia. Jadi ini yang menjadi perhatian kemarin itu misalnya. Makanya sebelum pasien itu dia masuk di ruang operasi ya dia dikaji dulu dari kondisi kardiopulmonarinya seperti apa kayak gitu ya. Jadi misalkan dari tadi yang saya sampaikan dari pengkajian American College of Cardiology atau American Heart Association, mereka membuat satu kategori di sini. Nah, ketika sudah ketahuan pasien dia masuk di high risk atau low risk, ya nanti akan ada treatment sendiri, sudah ada persiapan sendiri di ruang operasi sehingga mereka sudah ready ketika pasiennya dia kondisinya high risk atau low risk atau mungkin yang dia low aman atau intermediate seperti itu ya. Gitu Bapak Ibu. Jadi ketika kita ngomongin quality of life ya memang di antara fokusnya pada fisik tadi ya. Fisik kemudian tadi ada mental, kemudian ada sosial. Tinggal kita memilih yang mana seperti itu ya. Kalau kita membuat uh, fokusnya di fisik berarti memang kita di fisik dan nanti fisiknya yang bagian mana yang akan kita kaji seperti itu ya.
Nah, bahkan di sini ada satu paper yang menyampaikan kalau ketika seorang dia menderita sakit tenggorokan, demam atau cold atau flu, maka seharusnya operasi itu, tapi dia ditunda sampai pasien dia tidak ada tanda gejala flu atau demam dan sebagainya seperti itu. Ya. Saking mereka hati-hatinya, mereka membuat satu kesimpulan. Jadi pasien-pasien yang masuk di hospital itu yang di ruang operasi itu memang harus benar-benar minim ya, artinya dia tidak banyak simptom kayak gitu. Jadi sekalipun itu simptomnya adalah sesepele orang kena flu atau sakit tenggorokan. Jadi itu benar-benar diperhatikan oleh para peneliti. Jadi seharusnya di-delay, delay itu ditunda ya sampai dengan tanda gejala dia subside atau mungkin berkurang atau mungkin dia sudah hilang seperti itu ya. Jadi ini yang ada di referensi. Kalau saya praktek mungkin saya belum banyak update dari beberapa teman-teman di hospital ketika ada pasien yang dia flu kemudian apakah ditunda atau sampai dia berkurang gejalanya atau benar-benar dia sudah hilang baru boleh dioperasi. Ini mungkin butuh pertimbangan khusus kayak gitu karena sebagian pasien dia kadang butuh dioperasi dengan segera gitu ya. Segera dan kadang kalau pasien dia butuh dioperasi dengan segera kemudian sementara di lain sisi dia masih ada sakit yang sepele kayak tenggorokan, apakah nanti akan diteruskan ke operasi atau dipending dulu gitu ya. Nanti biasanya ada pertimbangan tertentu dengan beberapa dokter yang ada di sebuah hospital gitu ya. Kalau memang tidak bisa ditunda berarti ya kadang langsung di ke ruang operasi kemudian dioperasi dan selesai nanti kemudian tetap dengan pengawasan TTV yang ketat sehingga nanti ketika pasien dia ada flu ada demam itu nanti malah apa namanya bisa diatasi ketika dia sudah di ruang operasi dan sebagainya gitu ya. Jadi sepertinya dari masing-masing hospital dia punya beberapa pertimbangan sendiri ketika pasien dia butuh dioperasi segera sementara dia juga punya sakit yang dia bisa dikatakan ringan tapi dia tidak menular gitu ya karena di ruang operasi dia biasanya ada AC dan tertutup rapat sehingga dia punya potensi untuk menularkan beberapa penyakit itu yang ada di sebagian hospital seperti itu ya. Kalau di tempat Bapak sebenarnya bagaimana ketika ada seorang yang dia harus dioperasi dengan segera tapi dia ada flu apakah ditunda atau dia tetap harus dioperasi Bapak Ibu? Di sini ada yang di ruang operasi jaganya. Bu Anies mungkin. Kalau Kayaknya Pak saya Ade di yang ruang dioperasi. Oh, kateterisasi, ngoten. Pak. Oh, ngoten. Kalau Pak di sana, Suwito yang dari IBS, Pak. oh, ngoten. Oke, pripun Nggih. Mas Wito. Kalau ada Oke, pasien, oke, monggo baik. Mas Wito. Uh, jadi kalau emang di tempat kami, kalau yang setelah di asesmen dari dokter anestesi, kemudian ditemukan beberapa gejala yang itu nanti akan mengakibatkan nanti komplikasi di tengah Iya. proses anestesi akan ditunda. Kalau Oh yang gitu. flu biasanya kasus yang pasien anak-anak itu pasti akan ditunda Oh karena gitu. nanti akan Oke. ya akan berhubungan dengan apa namanya pernapasannya. Tapi kalau Hmm. yang dewasa biasanya kalau cuma panas biasanya nanti di ekstra apa antipiretik. Tapi kalau anak khusus anak biasanya ditunda sampai demamnya benar-benar turun. Oh gitu. Oke, oke. Ya. Ya. Kalau di sana sudah ada ini Pak, operasi TURP di tempat Pak Suwito bekerja. Kalau untuk prostat, apakah masih pakai TURP atau pakai metode yang lain Pak di sana? Saat ini yang masih jadi apa untuk penanganan prostat masih pakai TUR, jadi Oh gitu ya. TURP pasien. Ya, belum ada Hmm. sebenarnya ada teknologi yang lain tapi saat ini yang masih dipakai yang ini, yang pakai TURP. Oh gitu. Oke. Oke. Ya. Iya. Pernah mendapati pasien dengan ini Pak, TURP syndrome Pak, ketika ini membantu asistensi dokter yang ada di ruang operasi di tempat Pak Wito bekerja. Biasanya di pasca-pasca itu juga ada beberapa laporan, Pak. Jadi bukan hanya Oh, pasien yang ya bukan hanya pasien yang dengan TUR, tapi ada yang oke. pasien-pasien yang urologi itu kadang-kadang ada laporan di rawat inap itu pasiennya ada yang demam dan Oh, ada kadang iya yang sering itu yang ada laporannya demam lo demam ya. Oh gitu. Oke, oke. Iya. di hari-hari Karena pertama. Tapi setelah hari pertama lewat biasanya sudah sudah nggak ada gejala.
Oh gitu. Oke, oke. Karena kalau yang saya baca di beberapa paper itu memang ini jarang terjadi Pak Swito dan Bapak Ibu semuanya. Cuman tadi ketika terjadi itu dia langsung brek itu gejalanya cukup lumayan banyak gitu. Jadi memang benar ya yang ada di paper ini yang dituliskan oleh si penulis. Jadi almost gone itu berarti hampir hilang tapi nggak terlupakan. Artinya memang tidak banyak prevalensinya, tapi ketika dia tuh muncul sekali itu dia pasien sudah banyak apa namanya banyak gejala yang macam-macam dan akhirnya kadang endingnya pasien malah menjadi apa meninggal dunia seperti itu. Itu yang saya pernah menemukan satu di PKO dulu tahun 2013-14 satu satu atau dua gitu Pak Swito. Jadi memang apa tadi ya pasiennya memang dia sudah kondisi dari ruang OK sudah emang benar-benar sudah ngedrop kemudian di bangsa diberikan banyak apa alat kayak gitu dan akhirnya malah dia meninggal dunia dan memang tadi ya memang butuh satu asesmen untuk ketika pasien dia setelah operasi kayak gitu karena memang kasusnya ini bisa dikatakan apa namanya jarang ada tapi ketika ada itu ya sudah menjadi PR satu bangsa lah gitu kemarin ya ya jadi ini Bapak Ibu yang apa menjadi fokus untuk kualitas hidup jadi yang pertama adalah dari aspek biological dan juga physiological variabel jadi ya ini luas untuk apa konsepnya luas tapi kalau Bapak Ibu semuanya minat di kualitas hidup berarti nanti pilih salah satu saja. Jadi jangan semuanya diambil karena kalau semua diambil nanti yang pertama instrumennya butuh banyak, yang ketiga, yang kedua nanti butuh banyak asesmen kayak gitu. Yang ketiga nanti mengamati outcome-nya juga tidak sebentar ketika kita mengobservasi dengan tiga variabel. Ya, nanti jangan diambil. Misalkan ada tadi ada fisik, ada mental, ada sosial, itu diupayakan ketika ingin riset untuk tesis saya kira tidak perlu diambil semuanya. Satu saja tidak masalah gitu. Sehingga nanti ketika sudah selesai tesis nanti bisa untuk pendalaman nanti bisa diambil semua tidak masalah karena nggak terbatas waktunya ketika sudah selesai S2 tapi ketika masih S2 ini saran saya papernya yang ini aja yang simpel-simpel saja yang ada di sekitar kita yang itu apa namanya masih dikeluhkan kemudian butuh satu treatment manajemen atau pengkajian itu bisa kita gunakan untuk bahan apa namanya bahan penelitian gitu ya dan riset itu dia sifatnya berkelanjutan Pak Ibu. Jadi tidak ada riset yang dia sekali riset dia berhenti tidak ada. Dan rata-rata dia berkelanjutan. Jadi misalkan tahun ini selesai, dan tahun berikutnya nanti bikin lagi dengan desain yang berbeda, dengan mungkin sampel yang lebih banyak, itu pasti seperti itu ada. Jadi tidak ada penelitian yang dia sekali penelitian itu dia selesai mandek kemudian tidak dikembangkan itu sangat jarang ada gitu Bapak Ibu. Jadi rata-rata yang kami perhatikan di beberapa apa teori keperawatan atau beberapa model itu mereka terus mengembangkan penelitian sampai membuat satu model yang itu cocok untuk digunakan di semua penyakit atau semua apa namanya kondisi klinis seperti itu ya makanya di sini ketika kita membahas tentang kualitas hidup ini masing-masing expert dia punya beberapa definisi yang berbeda-beda tapi kalau kita baca secara detail ya kurang lebih porosnya sama gitu jadi kadang porosnya sampai di sosial apa kenyamanan sosial itu bagian dari hidup yang berkualitas itu seperti itu kemudian mental yang tidak terganggu atau mental yang dia memang stabil itu contoh dari hidup yang berkualitas atau mungkin dari fisik yang bebas dari penyakit seperti itu ya. Jadi definisi WA itu memang menjadi satu induk definisi dari beberapa konsep quality of life yang ada di beberapa referensi. Jadi porosnya cuma tiga, fisik, mental, dan juga dari sosial seperti itu Bapak sebenarnya. Ya. Kemudian yang kedua ini oh iya Pak Wito kalau di hospital pakai ASA enggak Pak di ruang operasi? Sebelum masuk di ruang operasi atau pakai yang ini kategori apa namanya? AH ini untuk yang low risk, intermediate, kemudian high risk gitu Pak. Kategori Kalau high di risk tempat Pak. kami saat ini Mas tetap pakai ASA, jadi Oh tapi pakai ASA. cuma pakai sampai kategorinya sampai 5 kelihatannya. Oh gitu. Oke, oke, oke. Iya. Di sini apa namanya ada 6 gitu Bapak Ibu dan ini memang kemarin beberapa saran dari reviewer memang ditambahkan untuk ASA karena yang berkaitan dengan apa namanya operasi sehingga memang butuh dikaji pasien dia kira-kira masuk di kategori yang mana sih seperti itu. Gitu kemudian untuk yang aspek simptom dan manajemen atau simptom health perception ini sebenarnya eh, sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi bagaimana manajemen simptom bagi pasien-pasien yang memang dia mengalami gangguan urologi gitu ya Bapak Ibu semuanya.
Nah, di sini ada beberapa instrumen yang bisa kita kaji, yang bisa kita gunakan. Jadi misalkan International Prostate Symptom Score, kemudian yang kedua American Urological Association Symptom Severity Index. Jadi ini beberapa instrumen yang bisa digunakan untuk mengkaji simptom atau gejala-gejala yang dialami oleh pasien-pasien yang dia sudah mengalami operasi TURP atau urologi secara umum seperti itu, ya, dan sebagainya. Kemudian di model ini saya juga memberikan beberapa rekomendasi Bapak Ibu semuanya. Jadi sebagian pasien memang dia apa namanya, ada satu gangguan psikologis atau mungkin mental ketika dia sudah dioperasi atau dia sebelum dioperasi ya gitu. Sehingga ketika kondisi seperti ini ya pasien idealnya dia memang ada atau mungkin ada semacam konsultasi ya, konsultasi dengan beberapa pakar yang ada di kesehatan mental gitu atau mungkin di kesehatan jiwa, sehingga pasien ketika dia akan masuk ruang operasi dia kondisinya sudah apa namanya, terkondisikan dari aspek mentalnya gitu ya. Ini yang sebelum masuk ruang operasi. Ada beberapa pasien yang dia memang setelah dioperasi ya gitu, pasien TURP atau post BPH, dia ada beberapa yang mengalami apa namanya, gangguan sosial, kemudian ada yang sampai dia mengalami depresi, ada yang mengalami anxiety dan sebagainya. Itu sudah disampaikan di banyak artikel. Sehingga kalau apa, pasien-pasien yang dia sudah dioperasi kemudian dia sudah masuk di fase apa, post operasi, perawatan post operasi, ya memang di antara peran perawat ada dia mengkaji dari fungsi dari kesehatan mental pasiennya. Jadi selain fisik dari pasiennya, maka juga dikaji dari kesehatan mental pasiennya seperti itu ya. Karena kadang ini juga menentukan ya, menentukan dari kesembuhan dari pasiennya. Kalau pasien memang secara fisik sudah ada recovery-nya, dia sudah mulai ada perbaikan, nanti kemudian didukung dengan mental yang bagus seperti itu, atau mungkin kondisi psikologis yang dia stabil seperti itu. Ketika dua-duanya dia sudah mulai bisa beradaptasi, maka nanti akan mudah untuk mencapai tahap recovery yang paling maksimal itu Bapak Ibu semuanya ya. Karena kalau operasi urologi itu kadang sebagian pasien dia mohon maaf mengeluhkan dari fungsi dari seksualnya Bapak Ibu semuanya. Mereka khawatir dengan apakah nanti setelah dioperasi apakah nanti masih bisa berfungsi normal dari apa namanya, dari fungsi seksualnya. Itu kadang menjadi satu pertanyaan ketika pasien akan apa namanya, masuk ke ruang operasi seperti itu ya. Dan karena mungkin pasien rata-rata BPH itu ya sudah hampir atau sudah mencapai usia lanjut ya, kadang sebagian perawat juga menyampaikan apa adanya ketika ke pasien tadi seperti itu. Dan ini juga disinggung di beberapa artikel. Jadi sebagian dari mereka yang operasi BPH itu mereka mengkhawatirkan dari fungsi seksualnya apakah masih bisa atau tidak seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini rata-rata adalah dari aspek apa namanya, edukasi, kemudian kolaborasi dan sebagainya. Karena ketika pasien dia dioperasi prostat yang ditangani ada tidak hanya aspek fisiknya saja, tapi dia juga ditangani dari aspek mentalnya. Jadi keduanya dia tetap mendapatkan satu manajemen yang komplit seperti itu Bapak Ibu semuanya ya. Kemudian di sini ada juga faktor emosional dan juga fisiologi ya Bapak Ibu. Jadi ada status fungsional pasiennya, kemudian ada pasien preference-nya. Ini berkaitan dengan apa namanya, respon pasien ketika dia sudah dapat treatment atau operasi tadi. Jadi ketika pasien dia sudah akan pulang, kemudian kadang pasien diminta untuk evaluasi, kira-kira nanti seberapa puas pasien dia dengan perawatan yang ada di sebuah hospital seperti itu. Nah, kondisi ini juga menentukan kepuasan atau dari quality of life dari pasiennya. Jadi pasien preference-nya gitu ya. Jadi ini juga bagian yang penting untuk mencapai kualitas hidup pasien yang dia sudah mengoperasi di URP. Kemudian yang berikutnya adalah emotional and psychological factor. Ini juga bagian yang tidak kalah penting Bapak Ibu semuanya, karena pasien-pasien yang post operasi pun juga mereka tetap butuh pendampingan dari aspek psikologisnya gitu ya. Nanti kadang ada yang kecemasan, ada yang sampai depresi, ada yang macam-macam kayak gitu, sehingga memang ya, butuh di apa, dapat informasi yang lengkap ya ketika mereka akan pulang ke rumah, dan nanti kira-kira harus bagaimana ketika dia mengalami permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan mental gitu Bapak Ibu semuanya. Kemudian ini yang terakhir adalah dari overall dari kualitas hidup, ini rata-rata ya, dia membuat satu kesimpulan gitu ya. Jadi ketika kita akan mengkaji pasien dengan apa TURP sindrom ya, kita melibatkan dari semua aspek kayak gitu, baik fisiknya, kemudian dari tadi ada mentalnya, kemudian dari aspek sosialnya. Jadi semuanya kita
kita kaji. Sehingga kalau semuanya sudah kita kaji, kemudian nanti ada semacam apa namanya kesimpulan nanti pasien apakah dia masuk di level yang ringan, sedang atau berat dalam aspek kualitas hidup dari pasiennya. Seperti itu. Jadi ternyata kalau kita membahas dari aspek kualitas hidup ini apa namanya bisa dikatakan sangat luas sekali cakupannya ya, dari aspek biologi, kemudian aspek simptom, status fungsional, kemudian dari pasien preferen dan juga emosinya. Jadi nanti ketika kita ingin penelitian ya berarti tinggal milih salah satu saja. Kira-kira mana sih yang apa sesuai dengan kondisi klinis yang ada di tempat kita bekerja. Oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. Ini apa saya hanya review sedikit terkait penelitian saya yang ada di S2 kemarin ya. Ini yang cukup apa namanya cukup lumayan menantang karena ini berkaitan dengan kasus yang sangat jarang jarang ada di rumah sakit kayak gitu. Dan memang apa ketika saya mencari inklusi dari para perawat ya memang dia butuh butuh pengalaman ya butuh pengalaman untuk menangani pasien-pasien yang memang dia sudah post URB kemudian dia pernah punya experience apa namanya memberikan perawatan atau mungkin semacam apa edukasi kepada keluarga pasien yang memang dia sudah mengalami kalau si keluarga pasien tadi dia meninggal dunia karena operasi atau karena DRP sindrom tadi. Jadi ini yang kemarin yang agak lama adalah saya mencari sebagian perawat yang dia sudah punya pengalaman dalam merawat pasien dengan TURP ya. Jadi di Bangsal itu kadang ada beberapa perawat yang jaga, tapi tidak semuanya dia pernah merawat pasien dengan TURP. Kemudian tadi itu yang kadang butuh waktu untuk apa dari kepala ruang untuk memilihkan kira-kira mana sih yang cocok untuk dijadikan responden ketika ingin menggali satu experience dari mereka yang sudah pernah merawat pasien dengan TURP seperti itu semuanya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu semuanya, karena ini apa namanya konsep yang tadi kita bahas tentang kualitas hidup. Jadi kurang lebih ada 5 atau 4 poin yang bisa kita pelajari di sini. Jadi ada tadi ya biologi, kemudian fisiologi, ya, kemudian simptomnya, kemudian status fungsionalnya, kemudian ada general health perception dan juga dari apa overall dari kualitas hidup dari si pasien tadi gitu Bapak Ibu semuanya. Baik, mungkin itu sebelum saya closing, barangkali ada pengalaman yang akan disampaikan atau mungkin pertanyaan seputar mungkin apa namanya tesis atau mungkin penelitian, silakan monggo Bapak Ibu semuanya. Bu Yuli mungkin silakan atau siapa Bapak Ibu semuanya yang ingin sharing pengalaman di ruang operasi atau mungkin bagaimana silakan. Mungkin ada yang chat sebentar. Oh iya, Pak Fajar Arianto. Okay. Maaf Pak Adi, saya mau tanya terkait dengan SM Riset dengan beberapa siklus yang jenengan sampaikan tadi pada evaluasi. Yang dimaksud dengan evaluasi itu seperti apa? Apakah FGD lagi? Ya, sebentar saya tunjukkan. Evaluasi yang saya gunakan di sini adalah saya menggunakan ini, Pak Bapak. Jadi saya kemarin melibatkan beberapa apa dokter urologi yang ada di PKU Jogja gitu ya. Saya melibatkan itu dan kemudian saya menjadikan beliau sebagai satu apa ya sebagai expert gitu ya, expert atau mungkin dia sebagai evaluator dari data yang sudah saya dapatkan di sana. Jadi sebelum saya mengujikan validitas reliabilitasnya itu saya evaluasi dulu kira-kira dari findingnya tadi kira-kira seperti apa. Jadi saya cross checknya di sini dari 15 ini kayak gitu. Jadi ini saya dapatkan dari hasil apa namanya hasil FGD dengan perawat yang sebelumnya tadi yang saya gunakan di FGD 2 atau 3 siklus tadi. Kemudian apa namanya ini saya sampaikan ke dokter urologi kira-kira ini masih masuk nggak sih untuk dijadikan sebagai tanda gejala dari pasien yang dia mengalami TURP seperti itu. Kemudian beliau mengevaluasi satu persatu ya dari disorientasinya, kemudian sakit kepalanya sampai dengan lower extremity edemanya. Jadi dia evaluasi semuanya gitu. Dan beliau juga melakukan cross check dengan evidence base juga gitu. Nah, ketika beliau sudah ACC atau mungkin memberikan komentar-komentar dari hasil yang sudah saya sampaikan ini, kemudian beliau memberikan saran untuk diteskan kepada perawat yang memang dia sudah pernah merawat atau perawat yang dia paling tidak tahu tentang TURP ya, tapi di tempat yang berbeda seperti itu.
Jadi tiga siklus ini saya lakukan di PKU 1 kayak gitu, di tempat yang berbeda. Kemudian yang kotak 2 terakhir ini saya lakukan di tempat yang berbeda, jadi di PKU 2 gitu. Jadi sebelum saya ke PKU 2, saya ketemu dengan dokter dulu untuk evaluasi hasil dan juga prosesnya semuanya. Setelah selesai, kemudian saya buat dokumen, akhirnya kemudian saya buat instrumen untuk mengkaji ini ya, masing-masing simptom, kemudian saya baru teskan di tempat yang berbeda, seperti itu. Gitu Mas Fajar, nggih, jawaban saya kurang lebih. Jadi dia tahap terakhir dari beberapa siklus tadi. Jadi siklus pertama FGD, kedua FGD, ketiga FGD, ke terakhirnya adalah ketika sudah tersaturasi datanya, kemudian saya cek di expert gitu ya. Jadi di sini bisa dikatakan expert panel yang kedua sebelum saya masuk di validity and reliability seperti itu. Nah, ketika sudah ada komentar, sudah ada tanggapan, kemudian baru saya ujikan di perawat yang dia punya pengalaman menangani pasien-pasien yang dia post di URB. Karena PKU ada dua, ada 1 dan 2 itu jadi mungkin kan bagi saya kemarin dulu untuk mengujikan ya di tempat yang berbeda seperti itu. Nggih, begitu Mas Fajar nggih, jawaban saya kurang lebih. Tapi tiga siklus ini tidak mutlak 3 siklus ya. Jadi ketika kita menemukan kita dengan 3 ini masih belum dapat titik temunya, kita perlu melanjutkan ke siklus yang berikutnya seperti itu. Jadi tidak mutlak dengan 3 siklus itu yang disampaikan di konsep dari chemistry tadi. Jadi karena ini essential berarti yang akan menemukannya dengan diskusi dengan FID seperti itu. Oke, ini ada yang chat lagi. Instrumen itu berisi tanda dan gejala atau bisa beberapa pertanyaan terkait action riset untuk menguji validitas dan realitas. Apakah semua instrumen diuji dan sebagainya? Jadi bisa ada gejala atau bisa. Ya, untuk pertanyaan yang saya gunakan untuk FGD itu saya menggunakan pertanyaan terbuka. Jadi misalkan eh, apakah misalkan dengan bagaimana pendapat ibu atau apakah ibu pernah punya pengalaman terkait merawat pasien dengan TURP, kemudian nanti beliau cerita macam-macam, kemudian saya berusaha untuk mengejar dengan pertanyaan berikutnya. Jadi tanda gejala bisa digunakan untuk apa namanya mengkaji pasien dengan TURP. Jadi apakah pasien dengan TURP dia mengalami sakit kepala, apakah mengalami disorientasi, dan itu juga bisa menjadi bahan pertanyaan kita ketika apa namanya menyusun sebuah instrumen seperti itu ya. Nah, untuk uji validitasnya saya membuatnya menjadi ini, apa menjadi sebuah 15 pertanyaan ya. Kemudian nanti ada jawabannya cuma ya tidak saja. Jadi yang pertama misalkan apakah pasien TURP itu dia mengalami disorientasi, nanti yang A adalah ya, yang kedua adalah tidak. Jadi nanti perawat dia memilih mana sih yang sesuai dengan pengalaman dia seperti itu. Jadi kadang ada yang menjawab tidak, ada yang menjawab iya dan sebagainya. Ketika satu menjawab tidak, satu menjawab iya, nanti saya cross check-nya atau saya menyimpulkannya dengan evidence base gitu. Kira-kira dari jurnal itu mana sih yang paling banyak yang ada? Ya, misalkan di jurnal A menyampaikan, oh ini ternyata pasien dengan TURP dia ada gejala disorientasi, berarti saya gunakan yang disorientasi. Karena kadang sekalipun perawat dia punya pengalaman merawat pasien TURP, tapi kadang ketika mereka mengisi sebuah instrumen, kadang dia punya jawaban yang berbeda-beda. Kadang dua orang menjawab ya, satu orang menjawab tidak. Kadang 3 orang menjawab tidak, satu orang menjawab ya. Jadi kadang beda-beda. Nah, ketika mereka berbeda menjawab, berarti kita harus punya satu metode untuk menyimpulkan jawaban tadi. Nah, metodenya dengan menggunakan tadi apa browsing artikel dan evidence practice. Kira-kira mana sih yang paling kuat di antara pendapat yang bilang tidak sama pendapat yang bilang iya seperti itu. Kalau kita blogging, kita bisa konsul kepada expert yang memang dia sudah punya pengalaman di bidang tersebut gitu. Nah, kemarin saya menggunakan expert di dokter urologi. Jadi saya cross check ke beliau, dan beliau memberikan satu komentar. Oh ini ada, oh ini tidak ada, ini ada dan sebagainya gitu ya. Kemudian saya juga membawa artikel ketika konsul dengan beliau. Jadi saya tidak kosongan, tapi saya bawa artikel. Jadi saya bawa artikel, kemudian saya bawa hasil risetnya, kemudian saya cross check ke beliau. Kemudian beliau memberikan tanggapan, kasih dicoret-coret instrumennya, kemudian macam-macam itu yang saya gunakan kemarin. Apakah semua instrumen diuji validitas dan reliabilitasnya? Saya nggak paham gimana, tapi kemarin ketika saya wawancara ke
perawat FGD itu saya membuatnya sendiri. Jadi saya membuat pertanyaan sendiri. Karena saya basisnya dari artikel, dari evidence practice. Jadi saya membuat pertanyaan itu ada beberapa dasar yang saya gunakan untuk membuat satu pertanyaan. Seperti itu ya, Mas Fajar ya. Kemudian kalau sudah sudah saya tanyakan semua ke perawat tadi, kemudian saya baru ujikan validitas dan reliabilitasnya, kemudian hasilnya ada di sini di tabel apa namanya tabel sini ini hasil akhirnya gitu. Jadi ketika saya sudah mengujikan di PKU 2 selesai, kemudian saya rekap datanya, saya input di SPSS, kemudian saya ujikan dan keluarnya seperti itu. Ya, gitu kayak Mas Fajar jawaban saya kurang lebih, semoga menjawab pertanyaannya seperti itu. Oke, Pak Ade, terima kasih Pak Ade. Ye, ye. Niki minat dibikin instrumen loh, tesisnya jenengan. Itu rencana mau role model kemarin. Orang model ya. Iya, keperawatan Hmm. holistik, Bapak. Oh, holistik ya, ya. Oke, oke. Pada pasien dengan apa, Mas? Role model keperawatan holistik untuk menurunkan sebagai strategi menurunkan kecemasan pada pasien hemodialisis, Bapak. Oh, modelisa. Iya, Ya. iya, iya, iya. Karena saya kira itu kayaknya hampir pasien-pasien yang HD itu ini banyak yang anxiety. Jadi anxiety itu sebabnya macam-macam. Ada yang memang karena apa namanya penyakitnya, ada yang dia takut dengan alatnya dan sebagainya gitu. Jadi mungkin bisa dikaji kira-kira anxiety-nya dia kenapa, dari aspek apa namanya faktornya dari mana, seperti itu ya Mas Fajar. Oke, baik Bapak Ibu, saya kira itu nggih untuk kuliah hari ini. Nanti mungkin jam 3:30 Bapak Ibu ada kuliah lagi. Jadi ini saya selesaikan lebih awal saja biar ada prepare, ada waktu untuk mungkin sholat asar dulu, kemudian nanti baru bisa lanjut untuk ke kuliah berikutnya. Dan demikian yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf jika dalam penyampaian ada beberapa kekurangan. Ini yang akan saya sharingkan di Bapak Ibu semuanya. Jadi hanya harapannya bisa memberikan satu ide dalam penelitian ya. Tidak mesti harus sama topiknya, tapi paling tidak ada gambaran kira-kira tahapannya seperti apa dalam penyusunan tesis untuk di level apa namanya di magister gitu Bapak Ibu semuanya. Bagaimana itu yang dapat saya sampaikan, dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggih. wabarakatuh. Nuwun Pak Ade. Nggih, sami-sami nggih Bapak Ibu semuanya. Saya izin untuk